Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, hari Ahad berdasarkan ru'yah Indonesia kita memasuki hari terbaik dalam setahun, yaitu hari Arafah. Ada pendapat sebagian guru-guru bahwa puasa Arafah mengikuti prosesi wukuf di Arafah. Ini pendapat disampaikan oleh sebagian guru-guru, tetapi adakah seorang imam mengikuti atau menyampaikan pendapat ini? Ternyata tidak ada. Sehingga walaupun disebut bahwa dalil mengarahkan agar puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah, itu pemahaman yang keliru. Seandainya itu pemahaman yang tepat, pasti telah difahami oleh imam-imam sebelum kita. Tapi bahwa tidak ada satu orang imam pun yang memahami seperti itu dari hadis, berarti hadis yang disebut itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi dengan kata lain, puasa Arafah kita sesuai dengan ru'yah kita, yaitu hari Ahad, tidak sesuai dengan wukufnya orang di Arafah. Jadi kalau sekali lagi, meski ada guru yang berpendapat seperti itu, tetapi tidak ada imam, tidak ada imam-imam yang terdahulu berpendapat seperti itu. Kalau ada satu imam saja, pendapat ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Tapi kalau tidak ada imamnya, berarti ini hanya pendapat pribadi saja. Hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Dan keagungan satu momentum dalam agama kita bukan karena hubungannya dengan sejarah, bukan karena hubungannya dengan kenangan, tapi hubungannya dengan ibadah khusus. Semua momentum yang agung karena di dalamnya terdapat ibadah-ibadah khusus. Ramadan itu salah satu momentum yang sangat agung karena di dalamnya ada ibadah khusus, yaitu berpuasa, bertarawih, tadarus Al-Quran, sepertiga terakhir malam, juga momentum yang sangat agung karena di dalamnya ada ibadah khusus, yaitu qiyamul lail. Maka hari Arafah merupakan salah satu momentum yang sangat agung karena di dalamnya terdapat sejumlah ibadah-ibadah khusus. Jemaah sekalian, sebelum kita bicarakan ibadah-ibadah khusus dalam hari Arafah, terlebih dahulu kita sampaikan apa saja keagungan-keagungan hari Arafah. Keagungan hari Arafah yang pertama,
bahwa Allah memilih Arafah, hari Arafah sebagai hari kesempurnaan Islam. Anda tahu bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah, syariat dan ajaran-ajaran dalam agama ini diturunkan oleh Allah secara gradual, secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Lantas kapankah ajaran Islam betul-betul sempurna? Jawabannya ketika Nabi kita sedang wukuf di Arafah dalam Hajjatul Wada. Turunlah ayat yang memproklamirkan Islam telah sempurna. Islam tidak ada kurangnya lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini agama telah sempurna, tidak ada yang kurang lagi. Pada hari ini nikmat pun telah sempurna karena Mekah telah dikuasai secara penuh, dan raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini dinyatakan tidak lagi ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Pertanyaan, pada hari apakah Islam ini disempurnakan oleh Allah? Jawabannya pada hari Arafah. Keagungan Arafah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah turun di siang hari. Selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit pertama di malam hari, tepatnya lagi sepertiga terakhir malam. Tetapi karena keagungan hari Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit pertama di hari Arafah. Hal ini mengacu kepada hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ni'mal yaum yaumun yanzilullahu fihi ila sama'id dunya." Artinya, hari terindah adalah hari saat Allah turun ke langit yang pertama. Beliau radhiyallahu anha ditanya, hari apa itu? Beliau mengatakan, yaumu Arafah. Allah turun ke langit pertama di siang hari, hanya pada hari Arafah saja. Kemudian kemuliaan dan keagungan hari Arafah yang ketiga, bahwa hari Arafah adalah hari janji setia manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, maka Allah mengusap punggung Adam di sebuah lembah di Arafah bernama Lembah Na'man. Bernama Lembah Na'man. Lembah ini ada di bagian selatan Arafah. Di Lembah Na'man, harinya hari Arafah, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Lalu keluarlah dari punggung Nabi Adam semua calon-calon manusia yang akan lahir sampai kiamat, sebesar semut memenuhi Lembah Na'man tersebut. Setelah itu Allah bertanya kepada calon-calon manusia itu, alastu birabbikum, bukankah hanya aku saja Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua calon-calon manusia sebesar semut yang telah memenuhi Lembah Na'man bersaksi. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi, kami mengaku bahwa kami tidak punya Tuhan, tidak memiliki sesembahan kecuali hanya Engkau. Nah, kapan Allah mengambil sumpah dari manusia hanya menuhankan Allah dan tidak menuhankan yang lain? Ini terjadi di hari Arafah. Di antara keagungan hari Arafah berikutnya,
bahwa tidak pernah terjadi pembebasan dari neraka besar-besaran lebih dari hari Arafah. Setiap malam Ramadan ada pembebasan dari neraka. Tapi pembebasan dari neraka besar-besaran hanya terjadi di hari Arafah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari terbesar Allah membebaskan manusia dari neraka melebihi hari Arafah. Jadi artinya jamaah sekalian, dosa-dosa Anda mengikat Anda dengan neraka. Jadi kalau dosa Anda 1000 ikatan Anda dengan neraka. Anda harus bertaubat, bersungguh-sungguh berbuat baik agar ikatan-ikatan ini lepas. Tetapi esok hari Ahad adalah hari Allah secara besar-besaran melepaskan manusia dari neraka. Dan ini keagungan lain dari Arafah. Keagungan berikutnya dari Arafah bahwa Allah bersumpah dengan Arafah 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama Allah berfirman, wa syahidin wa masyhud. Demi syahid dan demi masyhud. Demi saksi dan demi yang disaksikan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan Syekh Albani dari Abu Hurairah, Nabi kita menafsirkan wa syahidin maksudnya adalah hari Jumat. Wa masyhud maksudnya adalah hari Arafah. Kemudian dalam surat Al-Fajr Allah pun bersumpah dengan Arafah ini. Allah berfirman wasyafi'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Wasyafi'i demi genap maksudnya tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari Lebaran. Wal watri demi ganjil maksudnya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Jadi inilah beberapa keagungan-keagungan, beberapa keistimewaan-keistimewaan hari Arafah. Poin kedua jemaah sekalian, karena keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa ini, maka sudah seharusnya kita pun bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di hari Arafah, baik ibadah khusus Arafah ataupun ibadah umum. Ibadah khusus Arafah yang pertama adalah berpuasa. Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanyakan tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyata wal baqiyah. Saya berharap kepada Allah bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Kalau Anda bertanya dosa apa yang dihapuskan itu, jawabannya adalah dosa-dosa kecil. Tetapi dosa besar pun tidak tertutup kemungkinan dihapuskan juga. Karena terkadang Allah menghapuskan dosa besar walau dengan satu ibadah yang hukumnya sunnah. Makanya seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, itu kebaikan hukumnya sunnah. Tapi Anda lihat bagaimana dosa wanita ini sebagai pelacur, dosa yang sangat besar, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena perbuatan sunnah tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa dosa besar hanya hilang dengan taubat atau hilang dengan ibadah wajib, karena terkadang Allah pun menghapuskan dosa besar seseorang meski dengan ibadah sunnah. Kalau Anda bertanya lagi, kenapa yang terhapus oleh puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil, meski dosa besar tidak tertutup kemungkinan, tapi kenapa prioritasnya adalah dosa kecil?
Karena dosa-dosa kecil ini yang sering kita lalaikan. Rata-rata orang yang melakukan dosa besar segera bertaubat. Tapi dosa yang dilalaikan taubatnya selalu dosa-dosa kecil. Makanya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa kecil termasuk puasa Arafah, karena dosa-dosa kecil inilah yang terlalaikan oleh rata-rata orang. Dari masjid Anda berjalan, dari rumah Anda berjalan ke masjid untuk salat jamaah, langkah-langkah Anda menghapuskan dosa. Tentu saja dosa kecil. Sekali lagi, dosa-dosa kecil terhapus dengan kebaikan-kebaikan, karena dosa-dosa kecil inilah yang biasanya terlalaikan oleh orang. Ini ibadah pertama di hari Arafah, yaitu berpuasa. Coba perlu digarisbawahi, betapapun agung puasa Arafah ini, kita tidak perlu juga berlebihan. Berlebihan dalam arti Anda mencela orang yang tidak ikut puasa Arafah. Misalnya tetangga, misalnya kawan tidak berpuasa Arafah, tiba-tiba Anda mencela, Anda mengatakan bagaimana sih? Anda mulai menggunakan bahasa mencela. Cuma sekalian Anda berlebihan. Puasa Arafah ini kebaikan besar, tapi bagaimanapun hukumnya bukan wajib. Orang yang meninggalkan ibadah yang sunnah dinasehati dan tidak boleh dicela. Karena cela itu bagian dari ingkarul mungkar. Mencaci itu bagian dari ingkarul mungkar. Silakan mencela orang yang meninggalkan kewajiban. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan yang sunnah, kewajiban Anda adalah bernasihat, bukan mencela. Nah, ketika Anda menggunakan bahasa mencela, padahal seharusnya bahasa nasihat, di sini Anda telah berlebihan. Ibadah khusus yang kedua pada hari Arafah, sungguh-sungguhlah Anda membacakan zikir khusus Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda perhatikan, semua zikir dalam agama kita hampir semuanya berhubungan dengan satu keagungan Allah. Hampir semuanya berhubungan dengan kekuasaan Allah. Apabila di depan Anda sedang ada kekuasaan Allah, biasanya Anda diharuskan untuk berzikir. Zikir pagi misalnya, karena di hadapan Anda sedang berlangsung satu kekuasaan yang luar biasa. Malam 12 jam, dan saatnya lah Allah menggeser malam perlahan-lahan menjadi terang. Ini kekuasaan, maka Anda diharuskan untuk membacakan zikir pagi. Begitupun dengan zikir sore. Allah akan menampakkan kepada kita kekuasaannya. Bagaimana Allah menggeser terang ini perlahan-lahan hingga menjadi gelap. Maka di hadapan kekuasaan ini Anda diharuskan untuk berzikir. Perhatikanlah, hampir semua zikir kita berhubungan dengan kekuasaan Allah. Kematian, kekuasaan Allah di depan kita, maka kita membacakan zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hujan, kekuasaan Allah di depan Anda, maka Anda dianjurkan membacakan zikir Allahumma sayyiban nafi'ah. Anda melihat kecelakaan di jalan raya, ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Anda dianjurkan untuk membacakan zikir Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi, dan selanjutnya. Nah, hari Arafah hari yang sangat agung, maka Anda pun diharuskan untuk membacakan zikir karena keagungan hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir khusus ataupun ibadah khusus berikutnya hari Arafah, nomor 3, sungguh-sungguh berdoa.
sungguh-sungguh berdoa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud doa doa yaumi Arafah, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa, maksudnya doa tercepat dikabulkan oleh Allah adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik zikir pada hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhir. Baik, maka ibadah khusus berikutnya pada hari Arafah yang ketiga tadi adalah bahwa Anda terus-menerus berdoa kepada Allah. Kalau Anda bertanya, doa apa terbaik saya panjatkan? Jawabannya, minta apa yang dijanjikan pada hari itu. Minta apa yang dijanjikan pada hari Arafah. Yang dijanjikan hari Arafah pertama ampunan. Ampunan setahun lalu, ampunan setahun yang akan datang. Ini dijanjikan, maka inilah doa terbaik Anda. Ya Allah, ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli walidayya, Allahumma ighfirli jami'il muslimin. Kemudian doa terbaik Anda pada hari Arafah bahwa Anda meminta janji yang kedua. Janji yang kedua di hari Arafah adalah pembebasan dari neraka. Maka Anda berdoa, Allahumma atiq raqabati minan nar, Allahumma atiq raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Ada satu ibadah khusus Arafah, tapi karena fitnah luar biasa, tidak berani kita menjalankannya. Sebab fitnah yang pertama datang dari kita sendiri. Apa itu? Jawabannya adalah at-ta'rif. Pernah dengar ibadah ta'rif? Ibadah ta'rif adalah ibadah ber-Arafah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah selesai salat zuhur, lalu Anda dengan kawan-kawan beramai-ramai ke masjid selesai salat zuhur, kemudian berzikir, berdoa sampai matahari terbenam. Ini tidak dilakukan satu orang, tapi kaum muslimin beramai-ramai ke masjid selesai zuhur dalam rangka ta'arif, dalam rangka ber-Arafah ataupun menjalankan ibadah Arafah. Kalau Anda katakan siapa yang melakukan hal seperti ini, jawabannya salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, termasuk beberapa orang tabi'in. Apabila mereka tidak berhaji dan telah sampai di hari Arafah, maka kaum muslimin beramai-ramai ke masjid selesai salat zuhur, atau beramai-ramai ke masjid salat zuhur, dan selesai zuhur kaum muslimin tidak lagi keluar, melainkan konsen di masjid, berdoa, berzikir, berdoa, berzikir. Tentu saja bukan jamaah, tapi masing-masing saja. Anda duduk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mungkin 100 kali, mungkin 200 kali, kemudian Anda berdoa. Setelah itu Anda zikir lagi, Anda berdoa lagi, zikir lagi, berdoa lagi, sampai matahari jelang terbenam. Ini dinamakan dengan ta'arif. Ini dilakukan oleh sejumlah salafus saleh, sejumlah tabi'in, dan beberapa orang sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi karena tidak ada yang menjalankan ini, kita pun nggak berani juga. Nanti dikatakan, oh itu bid'ah apa lagi. Tapi sekali lagi, kalaulah ada orang yang melakukan hal ini, sholat zuhur di masjid dan tidak kembali sampai maghrib, ini di dalam istilah dinamakan ta'arif, ini tidak dihukumi dengan bid'ah. Sejumlah salafus saleh melakukannya, tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, di antara ibadah pada hari Arafah itu kita mulai membacakan takbir muqayyad.
Takbir muqayyad dalam mazhab Ahmad diawali dari salat subuh hari Arafah. Jadi kalau Indonesia biasanya takbir muqayyad diawali malam Lebaran. Oh ya, tidak jadi soal. Tapi kalaupun dimulai dari hari Arafah itu, selesai subuh, selesai zuhur, selesai asar, itu memang waktunya sudah masuk. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan Arafah sebagai hari Lebaran. Beliau mengatakan inna hadza iduna. Sesungguhnya Arafah ini adalah lebarannya kita yang sedang berhaji. Jadi orang-orang yang tidak berhaji lebarannya tanggal 10, dan orang-orang yang berhaji lebarannya mereka adalah tanggal 9 atau hari Arafah. Ketika Nabi telah menyatakan Arafah itu adalah lebaran, makanya sejumlah ulama-ulama dalam mazhab Ahmad secara khusus menegaskan bahwa hari Arafah sudah dimulai takbir muqayyad. Selesai subuh, zuhur, asar, kalau maghrib tentu sudah masuk hari lebaran. Cuma sekalian itulah beberapa ibadah-ibadah khusus selama hari Arafah. Tentu di samping ibadah-ibadah khusus ini, kita pun tidak perlu mengorbankan ibadah-ibadah umum. Misalnya Anda bersedekah, misalnya Anda bertilawah, tetap saja lakukan ibadah umum itu, tetapi berikan konsentrasi yang lebih besar, berikan waktu yang lebih banyak kepada ibadah-ibadah yang khusus. Karena di antara kejeniusan seseorang dalam beramal saleh, bahwa dia memahami maratibul a'mal. Dia memahami tingkatan-tingkatan amal. Mana amal yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Mana amal yang lebih istimewa, mana amal yang biasa-biasa saja. Di hari Arafah, ibadah-ibadah khusus tersebut memiliki nilai yang lebih besar daripada ibadah umum. Maka kalau kemudian Anda konsen dengan ibadah umum, lalu mengabaikan ibadah khusus, itu namanya Anda konsen dengan yang baik, tapi meninggalkan yang lebih baik. Dan ini salah satu jebakan iblis, jebakan syaitan. Karena setan ini sedapat mungkin mengusahakan agar Anda jangan melakukan kebaikan. Kalau Anda bisa melawan dan melakukan kebaikan juga, setan menjebak Anda yang kedua. Kalau begitu, lakukan kebaikan yang keuntungannya kecil, jangan yang keuntungannya besar. Makanya tadi saya tegaskan, di hari Arafah ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Berikan waktu yang lebih besar, perhatian yang lebih besar kepada ibadah-ibadah khusus, tetapi tidak dengan mengorbankan juga ibadah-ibadah umum. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah yang kira-kira perlu diingatkan kepada kita semua. Ada satu pertanyaan, bagaimana dengan puasa tarwiyah? Tarwiyah berarti besok untuk hitungan Indonesia. Sebetulnya puasa tarwiyah secara khusus tidak ada dalilnya. Tapi bukan berarti bid'ah, bukan berarti terlarang. Karena puasa tarwiyah tersebut masuk kategori puasa 10 Zulhijjah. Sehingga puasa tarwiyah itu dianjurkan dengan dalil umum, bukan dengan dalil khusus. Jadi dibenarkan. Ya, saya kira demikian mengenai pembahasan hari Arafah. Baiklah jemaah sekalian, malam ini kajian Asmaul Husna insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-67, yaitu Al-Barru. Yaitu Al-Barru. Jemaah sekalian, mencintai Allah persis seperti menggali sumur. Semakin dalam Anda menggali, semakin Anda dapatkan air yang jernih. Tapi kalau Anda hanya menggali dangkal, Anda dapatkan juga air, tapi air yang keruh.
Ada dua tipe orang yang mencintai Allah. Ada orang yang mencintai Allah dengan air yang keruh karena mereka tidak melakukan penggalian yang dalam. Tapi ada orang yang mencintai Allah dengan air yang jernih karena mereka melakukan penggalian yang dalam. Kalau Anda terus menggali Asmaul Husna sedalam-dalamnya, Anda akan mendapatkan cinta kepada Allah berupa air yang jernih. Tapi kalau Anda tidak menggali Asmaul Husna sedalam-dalamnya, Anda akan tetap mencintai Allah tetapi dengan air yang keruh. Sehingga karena cinta kepada Allah adalah air yang keruh, cinta itu kadang-kadang tersusupi dengan sesekali suuzon kepada Allah, sesekali sakit hati kepada Allah, sesekali tidak puas dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, lebih tepatnya lagi jamaah sekalian, dua tipe orang mencintai Allah. Ada orang yang mencintai Allah karena pemberian-pemberian Allah. Allah berikan mereka uang, Allah berikan mereka sukses, Allah berikan mereka bisnis, Allah berikan mereka kesehatan. Berdasarkan pemberian-pemberian ini mereka pun mencintai Allah. Ini namanya mencintai Allah karena pemberian. Cinta ini adalah cinta air yang keruh. Karena besok Allah tidak memberikan kesehatan, Anda akan suuzon kepada Allah. Besok bisnis Anda terancam gulung tikar, Anda mulai berpikir macam-macam tentang Allah Azza wa Jalla. Itu kalau Anda mencintai Allah dengan cinta air keruh, yaitu cinta di mana cinta itu berpangkal pada pemberian-pemberian Allah. Tapi ada cinta yang kedua, air yang sangat jernih, tidak ada keruhnya sama sekali. Siapa itu? Jawabannya cinta yang berpangkal pada ma'rifatullah. Cinta yang berpangkal pada mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda mencintai Allah karena ma'rifatullah, karena memang Anda mengenal Allah, maka cinta yang tumbuh di atas ma'rifatullah ini tidak mengenal sakit hati. Cinta seperti ini pun tidak ada kecewa. Cinta seperti ini pun tidak ada egoisme kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, saya kira kita semua sudah mencintai Allah karena pemberian Allah. Berikutnya adalah kita ingin mencintai Allah karena mengenal Allah. Bukan karena sekedar pemberiannya, tapi karena kita mengenal Allah. Mencintai Allah karena mengenal Allah artinya mencintai Allah karena ma'rifatullah hanya dengan satu cara, yaitu dengan mendalami Asmaul Husna. Orang-orang tasawuf mereka pun panjang lebar berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tetapi berbeda ma'rifatullah antara kaum tasawuf dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencari dan mendapatkan ma'rifatullah itu dengan cara yang logis, yaitu dengan cara ilmu. Belajar. Dengan ilmu inilah kita menghimpun ma'rifatullah, mendalami ma'rifatullah dengan ilmu, yaitu belajar. Adapun orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka juga berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi dalam hasanah orang-orang tasawuf, mengenal Allah itu bukan dengan ilmu mendalami asma wa sifat, tetapi dengan satu ilmu yang bernama ilmu laduni. Dengan satu ilmu yang bernama ilmu laduni. Yakni ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berikan Anda ilmu secara langsung yang membuat Anda makin mengenal Allah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengenal Allah dengan ilmu yang memang diikhtiarkan dan diusahakan. Mengkaji, membaca, mendengar. Dengan ilmu seperti itulah ahli sunnah mendapatkan ma'rifatullah.
Adapun orang-orang tasawuf, mereka mendapatkan ma'rifatullah bukan dengan ilmu mengkaji, bukan dengan ilmu membaca, tetapi dengan ilmu yang bernama ilmu ladunni. Coba sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali bagus sekali berbicara tentang ilmu ladunni. Beliau mengatakan ilmu ladunni itu ada. Allah sendiri yang menjelaskan adanya ilmu ladunni. Ya, misalnya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berguru kepada Nabi Khidir, Allah mengatakan bahwa Khidir ini adalah seorang hamba, atainahu min ladunna ilma. Dia adalah seorang hamba yang telah kami berikan ilmu ladunni. Jadi ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari Allah itu memang ada. Cuman kata Imam Ghazali, kalau Anda mengandalkan ilmu ladunni untuk mengenal Allah, Anda sangat terlambat. Sangat terlambat. Maka ilmu tercepat untuk menggali ma'rifatullah adalah ilmu yang langsung diturunkan Allah dalam Al-Quran, ilmu yang diajarkan Nabi dalam sunnah. Inilah ilmu tercepat mengantarkan kepada ma'rifatullah. Tentu saja saya katakan jamaah sekalian, ini keajaiban. Setiap kali Anda menzikirkan nama dan sifat Allah dengan hati yang bersih, Allah akan pancarkan dalam hati Anda ma'rifatullah yang sangat indah. Misalnya ketika Anda duduk, Anda bacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi. Anda bacakan dengan hati yang bersih, dengan hati yang faham. Anda mau tidak mau, sadar tidak sadar, Anda akan merasakan bahwa subhanallah wa bihamdi memberikan Anda ma'rifatullah. Besok Anda bacakan subhanallah wa bihamdi dengan hati yang bersih, kembali Allah berikan Anda ma'rifatullah. Maka dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semakin seseorang sungguh-sungguh berzikir dan beribadah dengan hati yang bersih, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ma'rifatullah yang tidak diperoleh dengan ilmu, tetapi langsung dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, kita tidak mengingkari adanya ilmu ladunni mengenal Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kalau kita menggunakan ilmu ladunni itu sangat lama sekali. Makanya kita menggunakan cara belajar. Kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu kita bersihkan hati, karena Allah hanya memancarkan ma'rifatullahnya dalam bentuk ilmu ladunni di dalam hati yang bersih. Di dalam hati yang bersih. Saya berikan Anda contoh, ulama-ulama kita ketika mereka berbicara tentang Allah, mereka menyampaikan ayat. Kita pun membaca ayat yang sama. Tapi kenapa ulama-ulama ini memiliki pemahaman yang dalam dan saya tidak? Jemaah sekalian, ini salah satu bentuk ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu perbedaan antara ma'rifatullah kita dengan ma'rifatullah kaum sufi. Bahwa ma'rifatullah mereka hanya satu, yaitu ladunni. Adapun ma'rifatullah kita adalah mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, secara khusus ilmu asma wa sifat. Di samping itu, hanya sampingan saja, Allah berikan kita ilmu ladunni. Dan ilmu ladunni ini dipancarkan oleh Allah disebabkan karena hati yang bersih. Baik, nama Allah hari ini jamaah sekalian adalah nama yang ke-67, yaitu Al-Barru. Al-Barru kata sifat yang artinya Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Jadi kalau kebaikan, bahasa Arabnya birru, laisal birru. Nah, seorang anak yang baik dinamakan birrul walidain. Jadi birru artinya kebaikan. Kalau orang yang baik dinamakan dengan barru. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Barru. Nah, Al-Quran
tidak menyebutkan barru untuk manusia, tapi menyebutkan jamaknya. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya golongan abrar. Abrar itu jamak dari bar. Seorang yang baik dinamakan barru. Kalau banyak orang yang baik, plural dinamakan dengan abrar. Misalnya fulan ini barru, tapi kalau antum semua dinamakan abrar. Baik. Jadi itulah mengenai nama Al-Bar, maha baik. Karena waktu sudah masuk, kita kumandangkan azan. Baik. Di antara ulama yang memiliki nama Al-Bar adalah Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau ulama terkemuka dalam mazhab Malik. Ibnu Abdul Bar. Kalau di Indonesia ada juga namanya Al-Bar. Tidak boleh. Harus ada Abdun kalau pakai alif lam. Abdul Bar. Kalau Ahmad Al-Bar tidak boleh. Iya, karena Al-Bar adanya alif lam itu memberikan arti maha. Al-Bar artinya maha baik. Atau kalau tidak Ahmad Bar. Tapi kalau Ahmad Bar itu malah artinya tidak bagus dalam bahasa kita. Maka yang terbaik adalah Abdul Bar. Al-Barru artinya Allah Subhanahu wa taala maha baik. Di dalam Al-Quran hanya satu kali tersebut nama Allah Al-Barru, maha baik, yaitu pada ayat 28 dalam surat At-Tur. Dalam surat At-Tur. Jadi setelah orang-orang surga sampai di surga, tentu antum semuanya masuk insyaallah ta'ala. Nama Allah pertama kali disebutkan oleh penghuni surga adalah Al-Barrur Rahim. Al-Barrur Rahim. Maha baik, maha penyayang. Dalam konteks apa penghuni surga menyebutkan Al-Barrur Rahim? Para penghuni surga masuk surga sesuai dengan amal. Maka terpisahlah orang tua dari anak-anaknya. Terpisahlah suami dari istrinya. Terpisahlah seorang saudara dengan abang adiknya. Karena masing-masing menempati tempat sesuai dengan amal. Lalu Allah berfirman, ada orang tua yang menempati posisi yang tinggi, sementara anak cucu mereka berada di tingkatan yang rendah. Terpisah di dalam surga tersebut. Tiba-tiba apa yang terjadi jamaah sekalian? Tiba-tiba Allah menaikkan level semua yang rendah naik ke atas, lalu semuanya bergabung di tingkat yang paling tertinggi. Ketika itulah ahlul jannah, penghuni surga mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Al-Barrur Rahim. Engkau maha baik, Engkau maha penyayang. Inilah anak-anakku, cucuku yang tadinya berada di tingkatan paling rendah, tapi karena Engkau Al-Barrur Rahim, Engkau naikkan mereka dengan tidak mengurangi kedudukanku. Nah, ketika situasi seperti itulah, bahwa perpisahan terjadi di surga, namun yang berada di tingkatan paling rendah dinaikkan oleh Allah ke tingkat yang paling tinggi agar semuanya bersatu. Ketika proses ini terjadi, orang-orang beriman pun menyanjung Allah Al-Barrur Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim bisyai'
kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghun fihi wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ayat 28. Ayat 28 ini kembalikan ke ayat 21. Karena ayat 21 inilah penyebab orang-orang penghuni surga menyebutkan al-barrur rahim. Pada ayat 21 Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman kemudian mereka diikuti oleh anak cucu, diikuti anak cucu dalam keimanan, sesampainya di surga kami gabungkan anak cucu yang berada di tingkat rendah kepada nenek atau kepada ayah dan nenek moyang mereka yang berada di tingkatan yang paling tinggi. Dinaikkan oleh Allah. Ketika telah dinaikkanlah, kemudian mereka mengatakan inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jemaah sekalian, sebagai penutup, 3 prosesi terindah di dalam surga. Yang pertama, ketika Anda orang-orang surga ini, insya Allah, ketika Anda begitu masuk surga, dibukalah pintu surga, Anda pun masuk, karena Anda umat Nabi Muhammad SAW, maka Anda masuk surga dari pintu sebelah kanan. Begitu Anda sampai di dalam surga, berlakulah firman Allah dalam surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Nampaklah di depan Anda semua janji-janji yang selama ini terdengar di dunia. Nampaklah yang gak pernah terlihat, terdengarlah yang gak pernah terdengar. Anda melihat pemandangan yang gak pernah terhayalkan sama sekali. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka seseorang tidak ada yang tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah untuk mereka di surga. Ini kenikmatan pertama. Saat Anda masuk surga, maka Anda melihat semua yang nggak pernah nampak. Sini nih, kalau Anda pertama kali masuk mall, Anda nggak pernah ke dalam, nggak pernah lihat benda-benda di dalam. Mohon maaf, kita di dalam tuh pelangak pelongok. Oh, ngiler kita lihat. Ini pertama kali Anda masuk, pertama kali ngelihat benda-benda di mall. Tapi setelah setiap hari Anda kemudian masuk ke dalam juga Anda nggak pelengak-pelengok lagi. Ya, masih di sini aja. Pertama kali Anda masuk ke dalam surga, Anda melihat segalanya nggak pernah terlihat selama ini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Anda melihat yang nggak pernah nampak, Anda mendengar yang nggak pernah terdengar, Anda menyaksikan segalanya nggak pernah terbayangkan. Ini kenikmatan pertama. Kenikmatan level yang kedua, Anda pun kemudian memasuki tempat Anda di surga. Ini istana Anda, ini taman-taman Anda, dan inilah bidadari-bidadari Anda. Sewaktu Anda sampai di kapling Anda, istana Anda, sedang berkenalan dengan bidadari-bidadari Anda, tiba-tiba Allah menyapa, memperdengarkan Anda suaranya secara langsung. Allah mengatakan, "Assalamualaikum ahlal jannah. Salamun qawlan min rabbir rahim." Ini kebahagiaan level yang kedua. Kalau tadi Anda baru melihat surga, ini Anda mendengarkan suara Allah secara langsung. Lalu kemudian kenikmatan level tertinggi di surga ketika Allah menyingkap hijab.
Allah menyingkap hijab dan Allah menampakkan dirinya sejelas-jelasnya. Dan di titik itu hilanglah surga ini beberapa saat. Anda nggak sadar lagi dengan istana, Anda nggak sadar lagi dengan bidadari. Anda benar-benar hanyut melihat keindahan yang maha indah, yang menciptakan segala keindahan. Anda melihat Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah sekalian, kalau Anda sampai di surga dengan rahmat Allah, mendapatkan kapling-kapling Anda di surga dengan amal Anda, maka Allah menyingkap wajahnya disebabkan karena keridhaan Allah kepada Anda. Kayaknya ulama-ulama, makanya kita meminta keridhaan Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku minta keridhaanmu, aku minta ridhamu, aku minta ridhamu. Kenapa kita minta ridha? Karena Allah hanya menyingkap hijab itu disebabkan karena Ia telah ridha kepada kita semua. Nah, inilah puncak dari kenikmatan surga. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.